Terdapat beberapa lokasi pengolahan susu sapi segar di kota Padang Panjang. Salah satunya adalah pabrik pengolahan susu Serambi Milk Padang Panjang. Halo, selamat siang Pak. Ya, siang. Kenalin Putri dari TVRI Pak. Oke. Boleh duduk? Sumatera Barat. Ini saya lagi cari Uncu. Yang mana Uncu ya Pak? Oh, Uncu. Sama yang Uncu. Uncu tadi Putri habis dari salah satu peternak sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang, dan Putri dapat informasi nih kalau di tempat ini merupakan sentral pengolahan susu sapi perah. Benar nggak Uncu? Iya, benar Putri ya. Nah, untuk tingkat konsumsi dari masyarakat sendiri seperti apa sih Uncu? Oh gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang ini di tahun 2022 ini untuk kesadaran masyarakat kita untuk mengkonsumsi susu udah mulai meningkat ya sekarang ya. Nah, ada beberapa hal juga yang kita lakukan bersama-sama dengan para peternak, bersama-sama dengan juga Bapak ini dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Kita ada beberapa program sih yang kita laksanakan. Seperti kita di sini bikin wisata edukasi juga untuk anak-anak PAUD, TK, SD dan sampai perguruan tinggi seperti itu Putri. Tujuannya ya memang untuk bagaimana meningkatkan konsumsi susu di masyarakat dan juga budaya minum susu untuk masyarakat kita. Boleh nggak Uncu diceritakan awal mula Uncu mulai mendirikan pengolahan susu sapi perah ini? Mulai awalnya ya. Nah, kegiatan sapi perah di Sumatera Barat ini Putri itu kita udah mulai sejak tahun 1981. Itu kalau awal-awalnya itu memang di zaman kedua orang tua Uncu dan beberapa peternak lainnya. Nah, ini kegiatan kita di sini udah mulai sejak tahun 1981. Nah, seiring perkembangan waktu semakin lama memang semakin menurun ini kegiatan sapi perah yang ada di Padang Panjang. Semakin lama juga semakin menurun konsumsi susu ini. Nah, pada tahun 2017 atau 16 kita bersama-sama anggota peternak yang ada di Kota Padang Panjang, kita ada 9 kelompok tani berinisiasi lah, yuk kita bareng-bareng bangun usaha ini dengan bersama-sama di satu wadah namanya koperasi. Jadi kita ada namanya Koperasi Peternak Sapi Perah Merapi Singgalang. Nah, salah satunya untuk pengolahan pusatnya adalah di sini. Nah, di 2017 kita mulai bersama-sama dengan peternak. Nah, ya salah satu kegiatan yang kita lakukan itu memang kita harus bersepakat atau berkomitmen dengan para peternak kita untuk menjaga higienis di kandang masing-masing dulu. Jadi kebersihan. Jadi susu yang dihasilkan oleh para peternak di kandang-kandang sapi masing-masing itu memang harus benar-benar steril gitu. Seperti kebersihan kandang, kebersihan sapinya, kebersihan alatnya dan juga lingkungan sekitarnya. Dulu orang belum mau minum susu ini, nggak ada trust atau kepercayaan minum susu peternakan rakyat ini karena para konsumen atau masyarakat itu menganggap susu peternakan rakyat ini amis gitu, amis nih, nggak sehat gitu kan ya. Jadi itu yang mulai Uncu bangun dulu dengan teman-teman. Yuk kita buktikan kepada masyarakat bahwasanya hasil produksi peternakan rakyat ini memang bisa juga bersaing dengan susu-susu pabrikan. Nah, itu di bagian kandangnya atau budidayanya. Nah, di pengolahan juga seperti itu. Nah, di pengolahan kita juga mulai membuat tempat pengolahan susu itu yang sesuai dengan SOP-nya. Kita juga punya kebersihannya kita jaga, terus alat-alat yang kita pakai harus benar-benar juga sesuai dengan standar dari pengolahan susu itu. Ruangannya juga harus tetap bersih. Pokoknya itulah yang Uncu kerjakan dengan teman-teman beberapa tahun terakhir ini gitu. Baik, saya ke Pak Rinaldi selaku Kasih Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Ini Pak, saya mau tanya mengenai dukungan dari pemerintah terkait mengenai bagaimana sih agar peternak-peternak sapi perah ini menghasilkan susu sapi yang berkualitas. Seperti apa Pak? Untuk peternak khususnya sapi perah nih Kota Padang Panjang, ini sudah sangat banyak bantuannya, mungkin Cu ya.
Udah. Ada kelompok yang aktif itu sekitar ada 9 kelompok, lebih kurang. Kelompok ternak sapi perah. Itu tuh dengan jumlah populasi itu sebanyak 200 ekor lebih kurang. 200 ekor lebih kurang. Masuk yang Pak Iko yang tadi dilihat itu kan. Dan dukungan untuk alat-alat untuk pengolahan susu ini ada 2 bagian kita ini kan. Ada di bagian timur ini khusus di Koperasi Mercy. Ada di satu lagi di si ini ya. Kemudian kita ada juga pengolahan keju. Tapi sampai saat ini belum jalan begitu maksimal lah kita setelah merintis kita. Ada rumah keju kita 1, tapi belum berproduksi secara normal lah, gitu, boleh katakan gitu. Mungkin itu yang bisa kita jawab. Kemudian bagaimana edukasi terhadap peternak sapi perah ini? Apakah ada edukasi khusus dari pemerintah terkait atau bagaimana Pak? Itu sudah jadi tugas pokok dinas pertanian umumnya ya. Itu bukan kita saja, ada yang dari dinas, itu banyak penyuluh kita yang di lapangan, kita sendiri yang dari bidang atau peternakan dan kesehatan hewan gitu kan. Itu banyak sekali pembinaan-pembinaan yang kita lakukan, baik itu secara langsung maupun dengan secara tidak langsung gitu. Baik, Putri boleh nggak belajar atau lihat-lihat bagaimana proses pengolahan susu sapi perah yang ada di sini? Oh boleh. Kita ke tempat pengolahan yang ada di sana ya. Terima kasih Uncu. Pak izin pinjam Uncunya sebentar. Baik. Mari Pak. Iya, saya ke tempat pengolahan. Baik. Di lokasi pabrik pengolahan susu ini, susu segar akan melalui proses pasteurisasi atau pemanasan dalam waktu singkat. Proses pasteurisasi ini bertujuan untuk menonaktifkan bakteri berbahaya. Susu sapi perah Serambi Milk memproduksi susu pasteurisasi dengan aneka rasa. Produksi susu pasteurisasi ini disukai masyarakat karena memiliki rasa yang enak. Selain susu pasteurisasi, susu sapi perah juga bisa diolah menjadi yogurt aneka rasa dan permen susu. Pengolahan kita, Put. Ini ruangannya ya, Encu? Pengolahan susu kita. Ini di sini kita mengolah susu. Ya, kita silakan di sini. Nah, ini Put, ruangan pengolahan susu kita. Baik, untuk aktivitas yang terdapat di ruang pengolahan ini apa saja, Encu? Aktivitas ya, sebelum aktivitas, jadi di ruangan ini kita ada 3 ruangan utama ya. Jadi ruangan pertama itu adalah ruangan penerimaan susu. Jadi ruangan ini para peternak kita setiap pagi dan sore yang ada di Kota Padang Panjang mengantar susunya ke sini. Ya, di dalam ruangan penerimaan susu ini kita juga ada labor mini. Jadi susu itu tidak semua yang diantar oleh para peternak itu bisa kita langsung olah. Tapi kita uji dulu. Kita ada milk analyzer namanya dan petugas kita setiap pagi itu ada yang menguji susu di sana. Menguji susu. Jadi ada 2 pengujian, Put. Pengujian yang pertama adalah organoleptik namanya uji rasa dan bau, dan yang kedua adalah uji kualitas. Uji kualitasnya. Habis dari situ, Encu? Nah, ini ruangan yang pertama ya. Nah, kalau susunya sudah layak kita olah ya, baru nanti proses yang kedua adalah ini adalah ruangan pengolahan susu. Jadi di dalam ruangan ini adalah ruangan steril, Put. Tidak boleh semua orang masuk selain dari tim yang atau karyawan yang bertugas untuk bagian produksi ini. Kenapa, Encu? Bisa dijelaskan mungkin atau akan ada bakteri lain yang masuk atau bagaimana? Pastilah ya. Jadi kalau kita kan dari luaran ini mana tahu di baju kita nggak tahu juga kan ada bakteri segala macam, kebersihannya juga kan. Kadang kita ada orang dari kandang ke langsung ke pengolahan tentu nggak steril. Jadi orang itu harus kita jaga gitu. Nah, ini ada ruangan yang tidak boleh selain yang karyawan yang pengolahan intinya di sini gitu ya. Nah, yang ketiga ruangan di sini adalah ruangan produk jadi. Jadi susu yang sudah selesai diolah oleh tim kita di bagian pengolahan itu kita tempatkan di ruangan ini adalah ruangan produk jadi.
Jadi ada freezer ini jadi untuk penyimpanan susunya seperti itu, Bu. Baik, untuk misalnya ini ada pengunjung yang datang untuk belajar, itu boleh masuk ke dalam atau? Nggak boleh, jadi masuknya hanya sampai di sini saja nih, atau di ruangan sana, betul. Baik, untuk peralatan yang terdapat di dalam ruangan ini apa saja, Encu? Kalau alat-alat, jadi sebelum alat ya, jadi kita ada bikin beberapa varian produk di sini. Yang pertama itu kita bikin susu pasteurisasi namanya. Nah, jadi yang pasteurisasi yang pertama mesinnya itu ada mesin pasteurisasi. Jadi itu ada tuh di sana itu mesin pasteurize-nya. Jadi pasteurize-nya itu adalah proses pemanasan susu sampai lebih kurang derajatnya 75 derajat gitu, Putri. Nah, susu pasteurize kita bikin juga, kita juga ada alat pembuatan yogurt, yaitu inkubator yogurt. Jadi produk kita juga ada yogurt, kita juga ada mesin pembuatan es krim, kita bikin juga es krim, nah kita juga bikin keju mozzarella, nah kita juga bikin permen susu. Nah, untuk pemasaran kemana aja nih, Encu? Sudah sampai ke luar provinsi atau kemana, Encu? Kalau pemasarannya, kalau untuk di luar provinsi Sumatera Barat kita baru sampai di daerah Jambi dan Riau ya, karena memang daya tahan susu kita ini karena kita tidak pakai pengawet karena fresh milk gitu ya, hanya bertahan 4 jam kalau di suhu ruang dan bertahan 4-5 hari di kulkas, dan kalau di freezer ini beku bisa bertahan 14 hari. Jadi kalau kita mau ngirim ke Pekanbaru kita bekukan dulu, baru kita nanti packaging melalui kardus gitu, baru kita kirim melalui travel atau bus seperti itu. Luar biasa banget. Berarti pemasarannya sudah sampai ke luar provinsi ya. Untuk konsumsi dari Kota Padang Panjang sendiri seperti apa? Nah, jadi memang memang kita di Serambi Milk, jadi branding kita Serambi Milk. Jadi kalau mau lihat kegiatan kita itu lihat saja di Instagramnya Serambi Milk namanya, Serambi Milk, karena Padang Panjang dikenal dengan kota Serambi Mekah, makanya Uncu ambil untuk brandingnya adalah Serambi Milk. Jadi Putri nanti kalau Instagram, Facebook, YouTube kita di Serambi Milk. Nah, jadi kalau tingkat konsumsi itu di Padang Panjang sudah mulai meningkat sekarang, Putri. Jadi dengan kita bikin wisata edukasi, kita promosikan kegiatan kita ini di media sosial gitu kan, mulai tahulah orang-orang dan masyarakat sekitar bahwasanya mengkonsumsi susu segar atau susu pasteurize lebih baik juga ya dibandingin dengan susu yang udah pabrikan atau gimana gitu kan. Nah, edukasinya lebih sampai. Ya, memang. Dan Putri boleh nyoba nggak hasil olahan dari susu segar? Boleh, Putri. Jadi kalau Putri nanti boleh nyoba beberapa produk yang kita bikin di sini. Putri cobalah nanti es krimnya, Putri cobalah susu. Siap. Terima kasih, Uncu. Sama-sama. Selain tempat pengolahan susu sapi perah, Serambi Milk juga menyediakan paket edukasi peternakan dan susu sapi. Bagi masyarakat yang ingin melihat langsung proses peternakan dan pengolahan susu, Serambi Milk menjadi tempat yang tepat. Jadi pemirsa, ini merupakan hasil olahan dari susu sapi perah. Ini ada susu pasteur, kemudian ada es krim, ada juga yogurt ya, Uncu, dan juga permen susu. Nah, ini Putri mau coba yang ini boleh nggak, Uncu? Silakan coba. Rasa vanilla. Ya. Silakan, Kak. Ini kita strawberry nih. Coba. Luar biasa banget, seger dan menyehatkan. Kayaknya dari sekarang Putri harus rajin minum susu segar nih, Uncu. Benar. Jadi pemirsa, demikianlah informasi mengenai budidaya susu sapi perah. Ini merupakan edukasi bagi Anda yang ingin beternak sapi perah. Selain juga enak, sehat, dan juga mampu meningkatkan perekonomian.